Sekarang saya akan menjelaskan mengenai program cuci was. Pertama ini ada struct data mobilnya, terdiri dari nilainya plat, jenis mobil, layanan, harga, dan lajur. Terus ada juga struct data mobil next. Ini tuh untuk berhubungan dengan fungsi singling list. Nah, next-nya tuh dipakai untuk di bagian pushset. Jadinya kalau misalnya kendaraan baru udah diisi, nanti fungsi pushset tuh ngedorong node-nya, jadi ke node baru, bikin node baru gitu, untuk dimasukkan lagi nanti data barunya. Terus ini ada fungsi pop depan dan pop out. Itu tuh untuk nanti kalau programnya udah beres, nanti akan menghapus semua node yang ada, terus nanti di data jadinya ada berapa mobil yang mengantri dalam waktu yang sama. Terus ada fungsi file, show file, itu tuh untuk nampilin semua data transaksi dari awal sampai akhir, dari teksnya. Terus ini tuh kalau untuk buka file itu harus dibarengi sama close untuk mencegah adanya error. Terus ada fungsi transaksi, nanti ngedata plat, jenis mobil, layanan, harga, sama lajurnya. Untuk jenis mobil sama layanannya, kalau di yang transaksi ini tuh berupa angka tampilannya. Terus untuk void input file tuh untuk masukin data-datanya dari kendaraan baru ke teksnya, yang untuk nanti ditampilin di show filenya. Nah ini udah dibuat jadi huruf gitu di kata-kata. Terus jenis layanan ditambahin selain cuci vakum poles, ada yang kayak cuci vakum, terus cuci vakum poles gituan. Terus ini fungsi lajur dibagi dua, utama untuk mobil ukuran kecil sedang sama besar dan truk. Untuk yang ukuran kecil sedang tuh soalnya kan dipisah gara-gara yang besar sama truk tuh 2 kali lipat lebih lama. Nah, terus ini dipisah lagi. Kenapa? Plus sama dengan 2, plus sama dengan 3. Soalnya kan dari kode itu menandakan jenis layanan, kalau ke itu menandakan jenis kendaraannya, ukurannya. Kalau jenis layanannya, ini 1, 2, 3 tuh yang kode 1, 2, 3 itu cuma 1, 4, 5, 6, 2 layanan, 7, 3 layanan. Jadi wajar kalau 2 layanan tuh 2 kali lipat lebih lama, dan 3 layanan 3 kali lipat lebih lama. Terus nanti dimasukin ke lajur. Begitu pula nanti lajur 2, lajur 3. Nah, terus yang kalau besar sama truk tuh ada lajur 4. Lajur 4 tuh soalnya dikhususin untuk yang besar sama truk doang mobilnya. Terus ininya beda lagi. Di ini ya, 2 kan 2 kali lipat lebih lama. Jadi kalau 2 layanan tinggal 2 kali 2, 3 layanan tinggal 3 kali 2. Terus selanjutnya fungsi pelayanan. Ini tampilannya. Terus nanti kita masukin datanya berupa kode angka, nanti baru di data, misalnya kalau layanan pilih 1 nanti ditambahin ke struk layanan 1, terus harganya berapa gitu. Terus default tuh untuk mencegah adanya error, misalnya kayak kita masukin angka 8 nanti balik lagi ke fungsi pelayanannya. Terus ini begitu pula mobil sedang yang harganya beda doang sama dengan 2, terus besar sama truk. Ini tuh strip tuh karena tidak ada datanya. Terus jenis kendaraan juga sebetulnya sama persis kayak jenis layanan. Cuma bedanya ini untuk khusus jenis mobilnya ukurannya apa. Terus kita ke tampilan utama. Pertama-tama tampilan utamanya cuma ada 3. Cek kendaraan baru, cek transaksi, sama exit. Kalau di soal tuh diminta kendaraan baru itu kendaraan tuh ada nanti mobil masuk, mobil penentuan lajur, sama mobil keluar tuh nanti dapat transaksinya per mobilnya. Lalu baru kita juga bisa ngelihat transaksi keseluruhan. Nah, untuk di program yang saya buat, ini semuanya digabung. Jadinya kalau cek transaksi memang dipisah, yang untuk keseluruhannya dari text file tuh dipisah sendiri. Nah, tapi kalau yang kayak kendaraan masuk, input plat mobil, terus jenis layanannya mau yang mana, terus nanti penentuan lajurnya segala, terus sama hasil tiap mobil selesainya, itu semuanya digabung di fungsi kendaraan baru. Jadinya kayak gini contohnya, dari jenis habis di input kan ke jenis kendaraan, dipindahin ke jenis kendaraan, dari fungsi jenis kendaraan nanti lanjut lagi ke fungsi pelayanan, nanti dari fungsi pelayanan lanjut lagi ke fungsi lajur, dan begitu seterusnya sampai mindahin node barunya dan input ke filenya. Nah, kenapa ditulisnya kayak ini, fungsi jenis kendaraan di bawah fungsi pelayanan, padahal manggil fungsi pelayanan, soalnya fungsi yang dipanggil itu harus
posisinya lebih atas di codingannya untuk mencegah error. Terus yang terakhir adalah setelah tampilan utama ada fungsi ulang. Fungsi ulang itu tujuannya ngulang-ulang terus program sampai kita memilih untuk exit. Nah, untuk fungsi utamanya yang integer main-nya kayak gini. Jadi sampai perulangannya beres, sampai kita pilih exit, nggak bakal fungsi popalnya nggak bakal jalan dulu. Nanti baru kalau udah beres, nanti dihapus semua node-nya. Sekarang langsung aja ke contoh. Ini karena itu kan difokusinnya kalau truk yang besar sama truk tuh lajur 4. Jadinya langsung ke lajur 4. Kayak gini. Terus contohnya ini untuk yang mengenai urutan waktu lajurnya. Jadi untuk contohnya, misalnya yang kecil, terus yang 7. Jadi yang ada 3 layanan, jadinya yang lebih lama. Terus ini yang biasa. Lajur 2, terus kan pasti lajur 3, soalnya lajur 3 belum ada data apa-apa. Selanjutnya pasti ke lajur 2, soalnya lajur 1 tuh lama pengerjaannya lebih lama dibanding lajur 2. Nah, kayak gini. Terus kita cek transaksi tampilan-tampilannya. Hasil seluruhnya dari hasil tampilan dari notes-nya, dari teksnya. Jadi udah dibuat huruf. Kan kalau yang per individunya mah angka-angka kayak gini. Misalnya yang tadi ini E463. Tuh. Begini tampilannya. Terus kalau misalnya kita udah beres nih, nggak mau itu lagi. Kayak gini. Nanti dikasih lihat jumlah mobil yang antri dalam waktu yang samanya 5. Terus contoh lagi. Kalau misalnya kita nggak masukin jenis kendaraan baru, kita misalnya cuma ngelihat aja transaksinya yang udah pernah diituin. Nah, jumlah mobil yang mengantri dalam waktu yang samanya 0. Soalnya kan nggak ada data kendaraan yang ngantri lagi, jadinya pasti yang ngantrinya kan nggak ada, kayak gitu. Terus satu hal lagi untuk program ini, untuk yang ininya difokusinnya ke kalau nulis input-inputan gitu selain plat tuh pakai angka beberapa kali, soalnya ada error dikit pakai huruf jadinya looping terus-terusan. Sekian program yang saya buat. Terima kasih.